الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Sandi, santai bersama Edi Hamdi. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan suratul Isra yang dibacakan oleh tamu kita hari ini, yang tidak asing lagi tentunya dalam Sandi bersama Edi Hamdi, yaitu akhuna, kawan saya, Allah yaitu barik fiik. Uday Al-Akhras. Barakallahu fiik, syukran katsiran. Selamat datang Uday Al-Akhras. Barakallahu fiikum. Sudah datang yang keberapa kali ini ya? Sering. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah bicara dulu, kita bicara bagaimana kawin dengan orang Palestina. Iya, kemarin sama saudaraku Ahmad Ahmad, Al-Astal. ya. Kemudian Tempat ini juga ya, sama. kemudian kita pernah bicara bagaimana datang ke Palestina atau ke Gaza. Betul. Pada saat ini khususnya buat sahabat Edi Hamdi, Iya. saya ingin prolog dulu bahwa Uday ini berasal dari kota Gaza. Betul. Khan Salah. Yunis, ya. Khan Yunis, kota Khan Yunis Khan. di selesai kota dari Gaza. Dari Gaza. Yani jalur Gaza ada 5 kota. Ada 5 kota. Ya, Rafah itu yang dekat dari Mesir. Oke. Dan Khan Yunis, kota aku, kampung aku. Aha. Dan tengah Gaza, Gaza. atau Gaza Tengah. Oh, Gaza Tengah. Dan Gaza kota. Oke. Dan Gaza bukan barat, tapi Syamalia Utara. Gaza Utara. Itu 5 kota di Gaza. Tapi namanya semuanya itu Gaza, jalur Gaza. Karena yang lebih besar kota Gaza. Jadi namanya Gaza. Tapi ada 5 kota di dalam Gaza. Baik. Gitu. Gaza salah satu negara Palestina. Iya. Ya. Ada lagi yang disebut dengan Ad-Dafal Al-Gharbiyah atau tepi barat. Iya, Ad-Dafal Gharbiyah. Tepi barat yang di dalamnya itu ada Masjidil Aqsa. Ya, Yerusalem. Yerusalem ini ada di dalam Masjidil Aqsa itu berada di dalam Masjidil Aqsa itu berada di dalam kota Yerusalem. Betul. Yerusalem itu berada di dalam tepi barat. Ya, tepi barat dari Palestina. Dari Palestina. Ya. Jadi tepi barat itu diantaranya ada Ariha atau Jericho, Iya. kemudian ada Yerusalem, Jerusalem, ada Nablus, Hebron, ada Bethlehem, Hebron, Nablus, Jenin, Jenin, Haifa. لا حيفا Tidak, بيدا ya? Beda. يعني نابلس جنين Ramallah. طول كرم Ah, رام الله Jerusalem, Nablus, apalagi يعني موجود ada berapa kota di dalam tepi barat. ya, tepi barat. Tepi barat. Antara kota tepi barat dengan Gaza Iya, itu ada Israel. iya betul. Betul kan? Betul. Sehingga Dan Israel bisa masuk di dalam tepi barat. tepi barat. Ada mustautanat namanya. Penduduk ya, Al-mustautanat penduduk di dalam Ad-Dhifah Al-Gharbiyah. tepi barat. Ya, dan juga
Masjid Al-Aqsa dan Jerusalem di bawah penjajahan Israel juga. Baik. Ya. Tapi di Gaza Israel tidak bisa masuk di Gaza, di dalam Gaza. Semuanya orang Palestina. Iya, semuanya orang Palestina. Tapi keliling Gaza ada tentara Israel. Begini, saya tidak tahu kalau ini bisa kalian lihat ini atau tidak. Di dalam nanti kita foto ini yang lebih dekat. Ini Palestina. Ya, di sini ada Jordan. Jordan. Di sini berbatasan dengan Jordan ya. Dan di sini Syria. Berbatasan dengan Syria. Ini di atas Lebanon. Dengan Lebanon. Dan di sini Mesir. Jadi 4 negara berbatasan dengan Palestina. Dengan Palestina. Ini Al-Bahr Al-Abyad Al-Mutawassit. Laut Mediterranean ya. Iya. Ini Buhairat Tabariyah. Danau Tiberias. Ya. Ini Al-Bahr Al-Mayyit. Laut mati. Ini Gaza. Dari Palestina 1% mungkin. 1% ya. Ya 1%. Ya, dari tanah Palestina. 1% saja. Dan antara Jerusalem Al-Masjid Al-Aqsa dan Gaza ke Gaza itu 100 kilo, hampir 100 kilo atau 3 jam 2 jam setengah. Iya, mungkin begitu. Betul. Saya lahir di Gaza, tapi dari lahir sampai sekarang saya tidak bisa keluar dari Gaza ke tempat-tempat di Palestina, seluruh tempat di Palestina tidak bisa. Ke Jerusalem, ke Ramallah, Nablus, di sini Israel, Laut Mati, semuanya tempat di Palestina saya tidak bisa. Dan semua orang tinggal di Gaza juga tidak bisa keluar kemana-mana di Palestina. Jadi Sobat Edi Hamdi, tidak semua orang Gaza atau tidak ada satupun orang Gaza yang bisa datang ke Dafal Garbiyah, ke tepi barat. Ya betul, dan Jerusalem. Saya belum salat di Masjid Al-Aqsa. Jauh dari aku 100 kilo saja. Orang Palestina sendiri tidak bisa salat di Masjid Al-Aqsa. Sementara kita orang Indonesia yang bermil-mil di akhir dunia bisa. Di akhir dunia bisa, alhamdulillah, subhanallah. Iya, begitu. Saya tidak bisa. Dan ada sedikit saja. Ini ada Israel di sini. Ya, tanah Palestina masih di bawah penjajahan Israel. Israel bisa masuk ke sini, ke tepi barat. Bisa masuk karena itu mudah. Bisa masuk. Mereka punya senjata, mereka punya pesawat-pesawat, mereka punya apa-apa, jadi bisa masuk. Tapi di Gaza tidak bisa masuk mereka, karena di Gaza ada mujahidin. Ya. Jadi orang Israel tidak bisa masuk ke Gaza. Ya, ke Gaza tidak bisa. Tapi bisa masuk ke Ad-Difal Gharbiyah atau di tepi barat. Karena orang-orang Palestina yang tinggal di Ad-Difal Gharbiyah, mereka tidak punya senjata. Orang Palestina? Iya, orang Palestina yang tinggal di tepi barat. Berarti yang punya senjata ada di Gaza? Iya, di Gaza ada senjata. Dari mana senjatanya? Dari Allah Azza wa Jalla. Senjata kita adalah doa. Bocorin dong, bocorin. Ada negara-negara di dunia membantu. Bentar. Ini Gaza, ini laut kan? Iya, ini laut. Berarti senjata datang dari sini dong? Bisa ya? Kadang-kadang. Karena dulu kapal laut Marmara dari Turki masuk sini. Iya, tapi Israel sudah jaga. Israel bisa lihat. Bukan setiap kapal, tapi mungkin 90% kapal yang masuk ke Gaza Israel bisa lihat. Ya mungkin satu selesai kapal dari 1000 kapal atau dari Mesir masuknya. Dari Mesir tidak bisa karena jalur Rafah yang antara Mesir dan Gaza tutup selalu waktu. Setiap waktu tutup. Jadi bagaimana saya keluar dari Gaza? Bukan naik Palestina atau naik tepi barat, tapi naik Mesir. Tapi itu susah juga. Yani harus tunggu 4 bulan, 3 bulan untuk baru bisa keluar. Dan susah. Yani itu harus bayar, dapat visa. Kalau ada masalah atas Anda, tidak bisa keluar, harus balik lagi, begitu. Cek dulu Anda siapa, mau apa dari keluar Palestina, begitu. Susah, sangat susah. Berarti Sobat Edi Hamdi, bagi Anda atau bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang ingin ke Masjidil Aqsa, tidak usah khawatir, karena yang terjadi peristiwa
gencatan senjata atau peperangan itu, arteri peperangan itu adalah di Gaza. Iya. Yang jaraknya 100 km dari Yerusalem yang ada Masjid Aqsa. Jadi nggak usah khawatir. Betul. Karena kita datang ke Masjid Aqsa atau ke Palestina tepi barat itu tidak lewat Gaza. Betul. Ya, tidak lewat Gaza. Kenapa? Karena di Gaza tadi disebutkan hanya orang Palestina yang hidup di sana. 2 juta jumlahnya. 2 juta. Ya. Jadi wajar mereka berperang karena isinya memang orang-orang Palestina saja, orang Gaza Palestina. Sementara di Dafal Garbia atau di tepi barat itu bercampur. Ya. Ada orang Israel, ada orang Palestina. Betul. Tapi orang Israel di mustautanat. Iya, dalam penduduk setempat. Jadi tetap di bawah naungan Israel. Jadi sebetulnya aman sih kita ke Masjid Aqsa. Jadi tidak ada perang, tidak ada. Kalau demo-demo biasa lah ya. Iya. Tapi kalau peperangan itu terjadi bukan di Yerusalem, tetapi di Gaza, gitu ya. Dan bahkan Uday sendiri yang lahir di Gaza sampai dengan detik ini tahun 2020, akhir tahun 2020 belum pernah menginjakkan kaki di Masjid Aqsa. Betul. Bukan saja Uday, tapi seluruh teman-teman yang di Gaza tidak bisa sholat di Masjid Aqsa. Padahal sama-sama Palestina. Betul. Dan saya يعني تشبيه يشبه ما معنى يشبه menyerupai يعني Gaza seperti penjara besar. Ya memang penjara dunia ya. Iya, penjara besar. Dunia, ya. Yani kalau di penjara tidak bisa masuk makanan kecuali sedikit dari polisi. Penjara atau penjara sijin. Iya, sijin. Sijin kabir yani senjata besar, senjata raksasa lah. Iya, senjata besar, penjara besar, makanan sedikit, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk kecuali dapat izin. Dan air di Gaza tidak sulit, ya air di Gaza kotor dan makanan sedikit, kondisi tidak bagus, tidak ada kereta, tidak ada kapal, tidak ada bandara, tidak ada pesawat. Iya, seperti penjara besar. Oke, udah pertanyaannya begini. Sekarang kan masih zaman corona. Iya, corona. Tadi udah mengatakan tidak bisa masuk makanan atau tidak ada bantuan. Corona di sana sekarang ini masih di tahun 2020 akhir bagaimana kondisinya? يعني في الحقيقة كورونا دي غازا seperti corona di dunia sama, يعني sama-sama يعني ada corona virus corona di sini ada virus corona ya, tapi yang beda apa itu di Gaza يعني alat lemah, alat kesehatan terbatas ya, terbatas. يعني وزارة الصحة ضعيفة جدا. Menteri kesehatannya agak lemah ya. نعم. dan المعدات والأجهزة يعني لمسحة كورونا الPCR هذا قليل جدا, sedikit terbatas ya. Ya sedikit. Dan juga listrik 8 jam setiap hari mungkin. Iya. Hospital, rumah sakit di sana tidak bisa hidup. Sebentar. Jadi di Gaza ini lampu listrik atau PLN-nya di sana cuma 8 jam sehari ya? 8 jam ya, 8 jam mati, 8 jam hidup. Begitu jadwal. Jadi setiap 8 jam mati, kemudian 8 jam lagi hidup ya? Ya, jadi, betul. Oke. Dan kadang-kadang 4 jam hidup saja. Kemudian setelahnya mati lagi. Iya. Itu dari pemerintah Israel. Karena Israel ya. karena hisar يعني تحاصر غزة. Close ya. نعم. أيضا كورونا في غزة يعني البيوت في غزة كما العادة المجتمع في غزة البيوت قريب جدا من بعض قريب sehingga penuh jadi rumah-rumah di sana sangat berdempetan ramai jadi apa namanya itu mudah corona terjangkit corona يعني هكذا. وأيضا يعني غزة صغيرة جدا. غزة 360 كيلومتر 361 361 kilometer persegi. Iya, ada 2 juta penduduk ya. Tinggal di Gaza ya. Itu susah. Kalau satu orang ada corona di kampung mungkin cepat menyebar. Iya, betul. Nah, kira-kira sampai dengan detik ini sudah berapa persen yang terkena corona? Sekarang hampir 44,7% yang terkena. Yang sudah ada corona dari orang-orang yang bikin cek PCR. Ya. Oke. Yani begitu. Kalau ada 100 orang di Gaza sekarang mau bikin PCR, ada 44
orang. Oh, 44 orang. Ya. Jadi 100. Iya, ada mereka ada corona. Jadi itu bahaya, sangat bahaya di Gaza. Karena Gaza mereka tidak punya alat bagus untuk dan rumah sakit tidak cukup untuk orang-orang yang mau medication, obat. Berobat ya. Iya, dan juga itu apa namanya? Yani as-sarir al-asirra, tempat tidur, bed. Ya, tidak bed cukup. Terbatas ya. Tidak cukup ya, karena bukan ada semuanya ada rumah sakit terbatas juga. Iya, ada orang lain mau obat untuk hati, untuk penyakit lain. Iya, bukan semuanya corona. Jadi itu bahaya. Bahaya sekali. Iya. Dan juga apa namanya itu يعني الجهاز للتنفس ya, oksigen ya. Oksigen itu sedikit di Gaza. Terbatas juga. Dan mahal. Dan Israel tidak boleh masuk banyak oksigen di dalam Gaza, ke Gaza. Tapi sumbangan musyahadat dari luar ada. Bantuan. Ada bantuan tapi tidak cukup. Karena yani Israel dulu dia tidak boleh masuk bantu ke Gaza kecuali sedikit saja. Ala qadri al-hajah yani. Sesuai dengan kemampuan yang ada di situ. Dan sekarang yani sudah ada banyak negara-negara muslim, negara-negara Arab juga sudah ada normalization. Normalisasi antara beberapa negara Timur Tengah ya. Iya, sama Israel. Seperti Emirat ya. Ada banyak yani negara-negara. Nggak berani nyebut ya, saya sebut. Iya, Emirat, Oman sebelumnya, kemudian Maroko baru kemarin. Iya, betul. Jordan dari lama yani itu, dan Mesir dari lama. Di bawah ini lah. Ya, itu yani للأسف يعني نحن نقول ذلك. sudah ada diplomatik. وهذا يضر بنا كفلسطينيين يعني هذا ضرر. Kenapa? Kan hubungan لماذا؟ Pertama, لأن نحن كفلسطينيين ليس لدينا دولة مستقلة. kita belum merdeka, belum negara, belum ada negara. يعني paspor aku Anda sudah lihat tadi, السلطة الفلسطينية, Palestinian Authority. Otoritas. Bukan Republik Palestina. Bukan Palestina, negara Palestina. Bukan. Belum negara Palestina. Itu mereka orang-orang yang bikin normalization sama Israel itu يشجع إسرائيل mendukung إسرائيل على قتلنا. تقتلنا إسرائيل بكل راحة. هي تقصف البيت وتقتل هذا وهي لا تخاف من شيء. خلاص أخوه العربي خلاص صديقي وأنا لا أخاف أقتلك هكذا. فهذا يشجع إسرائيل على قتلنا نحن. ويعترف بإسرائيل أنها دولة. Ya. Jadi dengan adanya normalisasi ini, Uday menganggap bahwa negara-negara yang bernormalisasi dengan Israel seakan-akan memang memberikan peluang terhadap Israel untuk lebih menekan lagi kepada masyarakat atau rakyat Palestina. Betul. Jadi itu ditolak sama Palestina. Menolak ya. Dan juga orang Israel mereka mau setiap orang di dunia mendukung dan normalization. Karena apa? Karena Israel daulah negara baru ya. Umurnya Israel 70 tahun saja. 70 tahun ya. 1920 setelah Perang Dunia Pertama. طارئة يعني نقول طارئة يعني جديدة عابرة ليست عادية. يعني الدول كلها في الدنيا تتكون بشكل عادي بشكل طبيعي. إندونيسيا لأن هنا إندونيسيين وهم يسكنون هذه الأرض منذ آلاف السنين هكذا. لكن اليهود في فلسطين mereka datang dari seluruh dunia, datang kecil. Mereka sudah punya senjata, punya. Itu kan dari Inggris kan? Dari Inggris dulu. Amerika juga iya. membantu mereka. Dan orang-orang Israel datang ke Palestina sebelum ada Israel. Kita di Palestina membantu mereka, membantu orang Yahudi. Sebelumnya ya? Iya, mereka cari makanan, mereka bikin miskin, begitu. Kita memberi mereka, memberi mereka makanan, minuman, rumah-rumah begitu, tempat tidur. Iya, tapi mereka khianat, udah bikin daulah. Iya kan Israel kita tahu pengkhianat besar.
Ya. Ya, punya besar. Dan juga at-tatbi' yani normalization itu khianat untuk akidah kita Ya, dan keimanan, Al-Masjidil Aqsa milik umat Islam, betul. bukan milik Yahud. Betul. Bagaimana kalau Anda sudah ada normalization sama Israel, Anda bilang already bilang Al-Masjidil Aqsa milik Israel. Ya, begitu. Karena apa? Karena Israel bilang Al-Masjidil Aqsa dan Jerusalem ibu kota negara kita. Israel. Jadi bagaimana? Yani kalau Anda bilang Israel teman aku dan ada normalization, Anda already bilang Jerusalem ibu kota negara mereka. Iya. Maksud aku? Betul. Iya, jadi Al-Masjidil Aqsa itu milik umat Islam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla wa thalathatu masajid la tushaddu rihal illa ilaiha. Illa thalathatu masajid. Jangan kau paksakan berpergian kecuali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa Mubarak. Dan Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak kiblat pertama, kiblat umat Islam. Dan masjid kedua yang bangun di dunia. Betul. Al-Masjid Haram pertama, Masjid Al-Aqsa kedua. Dan Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak huwa ardul mahsyari wal mansyar. Di hari kiamat, hari akhirat, semua orang-orang di dunia mereka datang ke Al-Masjid Al-Aqsa. Begitu. Jadi kalau kita bilang Israel bagus, Israel teman, Israel negara, kita already bilang Al-Masjid Al-Aqsa ibu kota negara mereka dan milik mereka. Itu tidak cocok sama akidah kita, sama agama kita juga. Itu yani kufur billah azza wa jalla. Tapi bicara akhir zaman, mungkin nanti Nabi Isa akan turun di Menara Putih. Menara Putih itu di Damaskus, Syria ya. Itu nanti akan membunuh Dajjal. Dan dibunuhnya itu adalah di Lut. Pernah ke Lut? Belum kan? Belum. Lut itu salah satu kota di Palestina, dekat dengan Tel Aviv. Di sana ada tempat di mana nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kota Lut. Di Palestina. Iya betul. Betul. Jadi banyak sekali nanti kejadian-kejadian akhir zaman akan terjadi memang di Palestina. Betul. Nabi Isa alaihissalam, kemudian Dajjal, kemudian ada lagi akhir kiamat itu kan Tabaria, air Tabaria ya. Betul. Buhairah, danau Tiberia. Memang banyak orang mengatakan bahwa danau Tiberias itu akan menyusut, tapi menurut logika saya dia tidak akan menyusut, justru akan bertambah. Kenapa? Karena nanti akan diminum oleh Ya'juj wal Ma'juj. Iya. Betul. Kalau dia kosong, bagaimana minumnya gitu, nggak logik gitu. Jadi menurut saya air itu tidak, sampai sekarang tetap aja. Dan juga Israel, kalau kita bikin diplomatik sama Israel dan ekonomi yang bermanfaat, semuanya keluar ke Israel, untuk Israel bermanfaat. Kita tidak, kalau ada orang mau bikin normalization sama Israel, dia tidak akan dapat bermanfaat dari normalization itu, kecuali Israel yang dapat manfaat. Bagaimana? Israel punya produksi banyak. Produksi laut mati misalnya kan? Iya, misalnya Israel punya produksi teknologi, produksi makanan, produk ya. Israel mau menjual itu, terjual atau menjual. Orang-orang Muslim tidak mau membeli dari Israel. Tidak mau. Tapi kalau Israel bikin normalization sama negara orang Muslim, negara Muslim akan membeli produksi dari Israel. Jadi manfaat siapa yang dapat manfaat? Israel. Mereka nanti bisa membeli senjata untuk bunuh kita, bunuh orang Palestina. Begitu. Banyak orang-orang tidak tahu ini. Israel yang dapat manfaat, dan Israel seperti antara yani muhasarah, yani terkepung. Ada Jordan orang-orang Muslim, ada Syria orang-orang Muslim, ada Lebanon orang-orang Arabi dan Muslim, berbatasan dengan negara-negara Arab. Mereka Israel bagaimana mau keluar produksi mereka dan mau tourism, mau travel,
kecuali harus buka ini negara-negara. Ya, ya. Jadi harus normalization sama mereka. Manfaat untuk ya, Israel. semua orang mau normalization sama Israel itu tidak akan dapat manfaat dari normalization. Indonesia Baik-baik semua untuk Israel saja. Kalau Indonesia mungkin tetap mendukung Palestina. Ya. Iya. Sampai detik ini insya Allah. Insya Allah, amin. Ya, karena Indonesia ini cinta akan. Betul, kita saudara dan orang-orang Indonesia sangat cinta Palestina. Dan Palestina cinta Indonesia nggak? Betul, serius itu yani pasti. Berarti sekarang kalau Palestina cinta Indonesia, kenapa Uday tidak menikah dengan orang Indonesia? Insya Allah mau yani kalau niat aku insya Allah mau di depan. Tapi sekarang kalau aku yani sekarang topik nikah saya tidak pikir di topik nikah sekarang. Dan yani kalau aku saya boleh saya nikah dari wanita Palestina, tapi culture yani kebudayaan beda kebudayaan ya, beda budaya mukhtalif dari Palestina yani beda jauh ya. Ya, jauh dari Palestina Indonesia. Karena orang-orang Indonesia yani ثقافة مختلفة يعني مثلا makanan beda. Makanannya pedas. Tahu pedas? Ya, pedas, har. Dan orang Arab nggak suka, orang Palestina nggak suka makan pedas. Ya, dan juga tidak ada nasi Padang di Palestina. Iya, nggak suka pedas ya. Oke ya. Dan beda budaya, beda makanan, beda cuaca. Ya, beda bahasa juga. Beda bahasa pasti. Ya. Beda cuaca, betul. Panas ya. Betul. Dan beda apa namanya, yani يعني راسه itu يعني مثلا العربي عنده الحمية والسرعة Indonesia orang Indonesia lambat ya. لا يبالي يعني sabar terus cuek. يعني tidak peduli. Ya, sopan santun Indonesia sih sopan santun beda. Kalau Arab ini kan keras, tapi kita ini sopan santun. Iya, betul. Iya, ini nggak ketemu mungkin ya, atau gimana? Enggak, berarti begini Uday. Kalau memang budaya Palestina dengan Indonesia jauh, bisa saya kategorikan budaya Palestina dekat dengan budaya Turki mungkin. Ya. Karena di Turki saya lihat banyak orang Palestina. Betul. Dan banyak orang nikah sama Palestina ya. Orang Betul. Turki ada? Bukan begitu. Bukan. Kalau orang-orang Palestina, khusus di Gaza, susah wanita nikah dari orang lain. Ya. Orang lain Gaza atau jadi harus sama-sama Palestina dulu. Iya, mereka saya pikir mereka suka nikah dari orang-orang yang sama-sama Palestina. Karena yani asli yani kita nikah dari kita yani aqarib, nikahul aqarib, keluarga dekat, ibnul am, ibnul khala, anak begitu. Seperti Arab lainnya lah ya. Arab lain di Saudi juga. Iya, begitu. Itu thaqafah, culture kita. Iya. Bagaimana kalau orang keluar Gaza, keluar Palestina, orang beda bahasa, beda wajah, beda semuanya beda-beda. Bagaimana? Saya pikir itu susah sedikit, tapi bukan mustahil. Bukan mustahil ya. Tidak ada mustahil ya. Karena begini, Day. Karena ada berapa orang di Gaza, orang Indonesia tinggal di Gaza, mereka nikah dari orang Palestina, dari wanita Palestina. Sebetulnya mungkin orang Indonesia nikah dengan orang Gaza itu kan mahal, itu pasti ya. Dengan orang Palestina mahal. Itu minimal $4.000, $5.000. Iya kan? Mungkin begitu. Maharnya ya. Iya, mahar. Yang kedua mungkin ya selain cantik, orang Palestina masih cantik lah ya. Iya kan, cantik. Ya itu sabab salah satu sabab dari. Tapi bukan important yani not important. Karena nikah itu harus yani cinta, harus hati. Betul. Walau wajahnya bukan cantik, bukan ganteng, begitu. Saya pikir ya. Tapi ada motif ketiga, mungkin kecintaan orang Indonesia terhadap orang Gaza. Jadi begini, yang saya informasi mohon diperbaiki. Ya. Kalau Indonesia nikah dengan orang Gaza supaya nanti ketika orang Indonesia pergi ke Palestina lebih mudah. Ya, karena istrinya orang sana. Betul. Ya, kan, gitu. Itu pasti. Ya, jadi kalau misalnya saya punya istri dalam tanda kutip orang Palestina, orang Gaza, misalnya Bainal Qausain di Palestina, artinya saya maka akan mudah bisa masuk ke Gaza karena kan masuk keluar Gaza sulit kan tadi. Betul. Tapi kalau saya punya keluarga atau punya istri di Gaza maka akan lebih mudah. Iya, lebih mudah, tapi
walau Anda nikah dari wanita Palestina, itu susah keluar dan masuk ke Gaza. Iya, tetap ada proses ya. Iya, Tetap ada proses. karena kondisi Iya. tidak bagus dan jalur Gaza tutup selalu waktu. Kalau mau keluar dan masuk itu sangat susah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Cakrian TV. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustaz. Jangan lupa nonton ya kalau pengen tahu